Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa 'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fuqara'i wal masakini kama liblis sabili fi kuddima wa arba'ul akhmasi qasmul mali li syahidil waq'ati fil qitali dirajulin sahmun kamas salasa li farisin in matalil wirasa. Wal fuqara'i dan bagi dan untuk orang-orang fakir, wal masakini dan orang-orang miskin, kama ibn sabili sebagaimana bagi ibn sabil, fi zakati di dalam zakat, kuddima yang sudah didahulukan. Ini asalnya wal fuqara'i wal masakini libnis sabili kama fi zakati kuddima. Dan bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin dan ibnu sabil sebagaimana kama kuddima fi zakati sebagaimana telah dikemukakan di dalam bab zakat. Artinya harta ghanimah itu dibagi 5. 1/5 daripadanya dibagi 5 lagi. Dibagi 5, yang pertama milik Allah. Milik Allah itu digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Yang kedua miliknya Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat juga digunakan untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Yang ketiga adalah dzawil qurba, yakni keluarga Nabi. Yang keempat adalah fuqara masakin. Yang kelima adalah ibnu sabil. Fuqara masakin dan ibnu sabil penjelasannya seperti dijelaskan di depan di dalam bab zakat. Wa arba'ul akhmasi adapun 4/5, tadi kan baru 1/5. Wa arba'ul akhmasi adapun 4/5. Qasmul mali adapun pembagian harta adalah li syahidil waqati adalah bagi orang-orang yang hadir ke peperangan, ke medan perang, fil qitali untuk berperang. Jadi 4/5 daripada harta ghanimah itu dibagikan kepada orang-orang yang hadir di medan perang untuk berperang. Di bagiannya tentara ya. Tapi mereka tentara yang mendapatkan bagian zakat adalah tentara mutatawwi'ah, tentara sukarelawan yang tanpa bayar.
Dirajidin sahmun ialah bagi orang yang jalan kaki pasukan kavalri, pasukan penjalan kaki, pasukan kavalri. Sahmun adapun satu bagian. Kamas salah satu sebagaimana adapun 3 bagian. Di farisin adalah bagi pasukan infanteri, pasukan yang berkendaraan, pasukan berkuda. Faris pasukan berkuda. Jadi sama-sama hadir di medan perang. Bagiannya rojil dan faris tidak sama. Pasukan pejalan kaki dapat 1 bagian, sedangkan pasukan kuda mendapatkan 3 bagian. 1 untuk dirinya, 2-nya untuk kudanya. In matah lil wirasati, jikalau meninggal siapa orang yang dapat bagian, maka menjadi miliknya ahli waris. Kalau orang yang berhak mendapatkan bagian harta ghanimah itu meninggal, maka menjadi haknya ahli waris. Wal abdi wal unsa wa tiflin yuni wa kafirin hadaraha bi idzni imamina sahmun aqallu ma bada qaddarahul imamu haitsu jatahada. Wal abdi, dan ialah bagi budak. Ini khabar muqaddam, asalnya walil abdi, dan ialah bagi budak. Wal unsa, dan ialah bagi perempuan. Watiflin, dan anak kecil. Yuni, yang berguna, ada bermanfaat. Wa kafirin, dan ialah bagi orang kafir. Hadaraha, yang hadir orang kafir. Ke waq'ah, ke medan perang. Biizni imamina, dengan izin imam kita. Sahmun, adapun 1 bagian. Ini khabar muqaddam, mubtada muakhar. Khabar muqaddamnya wal abdi tadi itu. 1 bagian aqallu ma bada, paling sedikitnya apa yang tampak. Qaddarahu, menentukanhu kepada saham, al-imamu, siapa imam, haitsu jitahada, yakni dengan ijtihadnya, yang mana beliau berijtihad, maksudnya berdasarkan ijtihadnya. Di atas diterangkan bahwa budak tak wajib berjihad, perempuan tak wajib berjihad, anak kecil tak wajib berjihad. Tapi kalau mereka itu datang, bagaimana? Apa juga dapat bagian? Betul, budak kalau datang hadir ke medan perang dapat bagian juga. Demikian pula perempuan, demikian pula anak kecil yang sudah ada gunanya. Demikian pula orang non-muslim, bisa saja kan orang non-muslim ikut membela dan membantu kaum muslimin. Orang kafir yang hadir ke medan perang atas izin kepala negara, imam, mereka semua mendapatkan 1 bagian, paling kecilnya 1 bagian, berdasarkan pertimbangan dan ijtihad imam. Wal fai'u ma yu'khadhu min kuffari fi amrihim kal usri fi tujari fa khumsuhu kal khumsi min ghanimah wal baqi lil jundi hawa taqsima. Wal fai'u, adapun harta fai', ada harta ghanimah, ada harta fai', ya. Harta fai' tidak sama dengan harta ghanimah. Harta ghanimah adalah rampasan perang, harta yang diperoleh dari orang-orang kafir melalui peperangan.
Wal fai'u adapun harta fai' ma adalah sesuatu yu'khadhu min kuffarin yang dipungut diambil dari orang-orang kafir fi amnihim dalam kondisi amannya mereka. Kal usri seperti sepersepuluh fi tujari di dalam pedagang kafir, bagi pedagang kafir. Harta fe itu adalah harta yang kita dapatkan dari orang-orang kafir tidak melalui peperangan. Itu harta fe. Termasuk harta fe adalah 1/10 yang dipungut dari pedagang non-muslim yang datang dari luar. Ada orang-orang kafir dari luar negeri berdagang ke negara Islam, dikenakan pajak sebanyak 10% usur, itu bagian daripada harta fai'. Fakumusuhu maka adapun 1/5 fai'. Kal khumusi min ghanimatin adalah seperti 1/5 dari harta ghanimah. Jadi harta fe juga dibagi 5. 1/5-nya dibagi menjadi 5. Yaitu sama dengan harta ghanimah. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Lillah pertama. Walir rasuli 2, walidil kurba, wal yatama, was masakini, wabnis sabil. Pembagiannya sama dengan harta ghanimah. Wal baki adapun sisanya, ini wal baki aslinya anunya sengaja dibuang karena kalau tidak kintul. Wal baki adapun sisanya yakni 4/5 lil jundi adalah menjadi milik tentara. Hawau taqsimahu yang mereka itu mengumpulkan akan pembagiannya harta fai'. Babul jizyati ini adalah bab jizyah. Jizyah itu diambil dari kata jaza yajzi jazaan. Maknanya membalas, jaza pembalasan. Karena jizyah ini merupakan pembalasan, maksudnya merupakan imbalan atau dispensasi yang harus dibayar oleh non-muslim yang berdomisili di negara Islam, ya kan? Orang-orang non-muslim tertentu diperkenankan berdomisili di negara Islam. Sebagai diskompensasinya mereka harus bayar jizyah. Karena negara harus melindungi mereka, padahal mereka tak wajib ikut perang untuk bela negara, tidak punya kewajiban. Namun harus diperlakukan sama dengan penduduk muslim, dalam arti harus dijamin keamanannya, darahnya, hartanya, dan seluruhnya. Mereka bayar jizyah. Mereka itu disebut dengan kafir dhimmi. Kalau di Indonesia ini tidak ada jizyah kan? Kenapa? Sebab karena Indonesia ini berdiri atas jasa semua golongan dari berbagai agama yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Yang paling besar jasanya kaum muslimin. Kenapa? Karena memang jumlahnya mayoritas kaum muslimin. Tapi penganut-penganut agama lain juga punya jasa, Kristen, Hindu. Oleh karena itu mereka itu tidak menjadi penduduk kelas 2 di sini, memiliki hak yang sama karena sama-sama berjasa mendirikan negara ini.
tidak sama dengan apa yang disebut dengan negara Islam. Yang mendirikan adalah kaum muslimin. Tapi orang-orang non-muslim diperkenankan berdomisili di dalamnya dengan membayar jizyah. Wa innama tu'khadhu min hurrin dzakar mukallafin lahu kitabun istahar awil majusi duna man tahawada aba'uhu min ba'di bi'satil huda. Wa innama tu'khadhu, dan hanya saja dipungut apa jizyah dari orang-orang kafir dhimmi ya. Dari siapa? Min hurrin, dari orang merdeka, zakarin yang laki-laki, mukallafin yang mukallaf, lahu kitabun yang ialah baginya adapun kitab. Artinya dia itu punya kitab, berpegang teguh kepada kitab suci, istaharo yang terkenal apa kitab. Jadi dipungut dari orang yang merdeka, laki-laki, mukallaf, dan berpegang teguh kepada kitab. Kitab yang terkenal yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Yang berpegang kepada kitab Injil namanya Yahudi, yang berpegang kepada yang berpegang kepada Taurat itu Yahudi, yang punya kitab Injil itu Nasara. Awil majusi, atau orang-orang kafir majusi. Kafir majusi tidak termasuk lahu kitabun istahar ya. Akan tetapi ada dugaan mereka juga punya kitab suci. Orang-orang majusi, penyembah api. Jadi tidak semua orang kafir itu diperkenankan menjadi penduduk negara Islam. Tapi orang Yahudi, orang Nasara, dan orang Majusi saja. Duna man tahawwada aba'uhu, tidak orang-orang yang menjadi Yahudi. Aba'uhu siapa? Nenek moyang eman. Min ba'di bi'satil huda, setelah diutusnya huda. Min ba'di bi'satil huda, sesudah diutusnya petunjuk. Masa petunjuk diutus? Maksudnya utusan ya kan, nabi. Yang dimaksud huda di sini adalah nabi. Artinya orang Yahudi, tidak semua orang Yahudi, tidak semua orang Nasrani itu bisa diperkenankan menjadi penduduk negara Islam. Contohnya orang Yahudi yang bapaknya masuk agama Yahudi, setelah datangnya utusan itu termasuk Yahudi yang tak boleh menjadi bagian dari negara Islam. Agama Yahudi kan agamanya Nabi Musa. Agama Yahudi ini dimansuh, dinyatakan tak berlaku setelah diutusnya Nabi Isa. Kalau ada orang masuk agama Yahudi sesudah Nabi Isa diutus, itu bukan Yahudi yang asli namanya. Bukan Yahudi yang asli. Masuk agama Yahudi setelah agama Yahudi itu dianulir dengan diutusnya Nabi Isa. Yahudi yang seperti itu tidak bisa menjadi bagian dari negara Islam. Demikian pula orang Kristen, orang Nasara. Kalau nenek moyang mereka masuk agama Kristen setelah Nabi Muhammad diutus, mereka bukan Kristen yang asli. Karena agama Kristen itu dianulir dengan diutusnya Nabi Muhammad. Orang Kristen yang seperti itu tidak bisa menjadi bagian dari negara Islam. Aqalluha fil hauli dinarun dhahab
Wadhifuhu min mutawassitir rutab wa min ghaniyyin arba'un idza qabil wasrud diyafatan liman bihi nazal salasatan wa yalbasul ghiyara aw faqu thawbin ja'alu zunnara. Aqalluha, adapun paling sedikitnya jizya fil hauli dalam 1 tahun, dinarun dahab adalah 1 dinar emas. 1 dinar seperti diterangkan kemarin adalah 4 gram 25 mili. Itu paling minimal, itu 1 tahun 1 dinar. Wadhifuhu, dan 2 kali lipatnya 1 dinar. Wadhifuhu, dan 2 kali lipatnya 1 dinar. Min mutawassitir rutabi, dari orang yang pertengahan derajatnya. 1 dinar itu bagi orang yang tak mampu ya. 2 dinar bagi orang yang pertengahan, dikatakan miskin tidak, kaya tidak, mutawassitir rutab namanya. Orang yang pertengahan derajatnya. Wa min ghaniyin, dan dari orang kaya dipungut arbaun 4 dinar. Banyak 4 dinar. Idza qabilah, kalau mau menerima siapa ghani. Kalau tidak mau, kalau 4 dinar ya bisa turun sampai 1 dinar. Wasrud, dan syaratkanlah olehmu diafatan, akan perjamuan. Liman, bagi orang nazala, yang singgah atau bertamu, bihim, dengan mereka. Mereka yakni orang-orang kafir dhimmi. Wasrud, dan syaratkanlah olehmu diafatan, akan perjamuan. Liman, terhadap orang nazala, yang singgah sebagai tamu, bihim, dengan mereka. Artinya selain mereka harus bayar jizya, ada ketentuan lain bahwa kalau ada orang muslim bertamu kepada mereka harus dijamu. Ini aturan ini dibuat di saat Islam masih ada di atas daun ya kan. Islam masih jaya ya. Sehingga ada kafir dhimmi. Sekarang sebaliknya kaum muslimin sudah terperosok sangat lemah. Apa ada muslim dhimmi ya? Karena negara-negara adidaya seluruhnya bukan negara Islam ya. Dijamu sampai berapa hari kalau mau? Salasatan, 3 hari. Salasatan wa yalbasul ghiyara. Wa yalbasu, dan pakai mereka, memakai al-ghiyara, akan ghiyar. Pakaian yang berbeda dengan pakaian kaum muslimin ya kan. Wa yalbasu, dan memakai mereka al-ghiyara, kepada ghiyar, pakaian yang berbeda dengan pakaian kaum muslimin. Au fauqa thawbin, atau di atas baju. Ja'alu zunnaron, mereka memasang zunnar. Zunnar itu ya kain sedikit kemudian dijahit ke baju. Mungkin ditulis saya Nasrani mungkin ya. Untuk membedakan antara penduduk muslim dan penduduk zimmi. Tapi ini para ulama tidak sepakat dalam soal ini, masih ada khilaf ya. Ini mungkin kalau sekarang dianggap diskriminatif ya. Wa yatruku ruguba khairi harbina wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.